itu SQL? SQL Structure Query Language adalah bahasa standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sistem manajemen basis data relasional DBMS SQL, memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan struktur data, memanipulasi isi tabel, mengontrol akses pengguna, serta mengambil informasi yang dibutuhkan dengan efisien. Dalam konteks sistem e-commerce, SQL menjadi tulang punggung operasional mulai dari pengelolaan produk, transaksi pelanggan, hingga laporan penjualan. Yang pertama ada mengelola database, membuat, mengubah, dan menghapus struktur tabel serta objek database lainnya seperti view dan index. Yang kedua ada mengambil data, melakukan query untuk mendapatkan data spesifik dari satu atau beberapa tabel sekaligus menggunakan perintah select. Dan yang ketiga memanipulasi data, menambah data baru insert, memperbarui data yang ada update, dan menghapus data yang tidak diperlukan delete. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis query SQL. SQL dibagi ke dalam beberapa kelompok perintah berdasarkan fungsinya. Setiap kategori memiliki peran yang berbeda dalam siklus pengolahan basis data, dari mendefinisikan struktur hingga mengamankan akses. Memahami pembagian ini sangat penting agar pengembang dapat memilih perintah yang tepat untuk setiap kebutuhan sistem. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, digunakan untuk mendefinisikan dan memodifikasi struktur database. Sintaknya yaitu create membuat tabel atau objek baru, alter mengubah struktur tabel yang ada, drop menghapus tabel atau objek. Yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language, digunakan untuk memanipulasi data di dalam tabel. Sintaknya ada insert menambahkan data baru, update memperbarui data yang ada, dan delete menghapus data tertentu. Yang ketiga ada DQL, DCL, dan DCL. Tiga kategori ini pelengkap yang melengkapi ekosistem SQL. DQL atau select mengambil dan menambahkan data, DCL atau grant dan revoke mengatur hak akses pengguna, DCL commit dan rollback mengelola transaksi data. Kurang lebih inilah jenis-jenis query SQL ya. Implementasi DBMS. 1. Memulai transaction. SQL Start Transaction artinya memulai proses transaksi. Semua query setelah ini belum benar-benar disimpan permanen sebelum commit. 2. Menambahkan data order. SQL Insert into order user underscore ID, total, status. Values 1,0, pending artinya membuat pesanan baru. User underscore ID sama dengan 1, pelanggan dengan ID 1. Total sama dengan 0, total sementara masih kosong. Status sama dengan pending, status pesanan masih menunggu. 3. Mengambil ID order terakhir. SQL set order underscore ID sama dengan last underscore insert underscore ID artinya menyimpan ID order yang baru dibuat ke variabel order underscore ID. Contoh, jika order baru memiliki ID 15, maka SQL order underscore ID sama dengan 15. 4. Membuat save point laptop. SQL save point sp underscore laptop artinya membuat titik penyimpanan sementara. Jika nanti ada error, bisa kembali ke titik ini menggunakan rollback to. 5. Mengecek stok produk laptop. SQL select stock into stock underscore laptop from produk where ID sama dengan 1 artinya mengambil stok produk dengan ID 1 disimpan ke variabel stock underscore laptop, misal stok laptop sama dengan 5. 6. Mengurangi stok produk. SQL update produk set stok sama dengan stok kurang 1 where ID sama dengan 1 artinya mengurangi stok laptop sebanyak 1. Contoh 5 ke 4. 7. Menambahkan detail pesanan. SQL insert into order underscore detail order underscore ID, produk underscore ID, jumlah, harga, subtotal, values underscore order. 7. Menambahkan detail pesanan. SQL insert into order underscore detail order underscore ID, produk underscore ID, jumlah, harga, subtotal, values order underscore ID, 8 juta artinya menambahkan isi pesanan ke tabel detail. Penjelasan order underscore ID sama dengan ID pesanan tadi, produk underscore ID sama dengan produk laptop, jumlah sama dengan 1, beli 1 barang, harga 8 juta, subtotal sama dengan 8 juta. 8. Membuat save point keyboard. SQL save point sp underscore keyboard artinya membuat titik penyimpanan baru untuk proses keyboard. 9. Mengecek stok keyboard. SQL select stock into stock underscore keyboard from produk where ID sama dengan 3 artinya mengambil stok keyboard dari tabel produk. 10. Rollback ke save point. SQL rollback to sp underscore keyboard artinya membatalkan proses setelah save point sp underscore keyboard. Jadi perubahan setelah titik itu dibatalkan biasanya dipakai kalau stok habis
terjadi error dan data tidak valid. 11. Mengupdate total order. SQL update orders, set total sama dengan 8 juta, where ID sama dengan order underscore ID, artinya mengubah total harga pesanan menjadi 8 juta. 12. Menyimpan semua perubahan. SQL commit, artinya semua perubahan disimpan permanen ke database. Transaction selesai. Selanjutnya, yang pertama, keamanan dan hak akses. Pada bagian ini kita membahas DCL atau Data Control Language. Intinya adalah bagaimana kita sebagai admin mengontrol siapa saja yang bisa masuk ke database dan apa saja yang boleh mereka lakukan. Di sini kita menerapkan prinsip least privilege, yaitu hanya memberikan hak akses secukupnya sesuai tugas masing-masing, agar data tetap aman dari kesalahan atau penyalahgunaan. Selanjutnya, proses pembuatan user, create user. Langkah pertama adalah membuat akun pengguna menggunakan perintah create user. Di sini saya membuat 3 peran berbeda untuk sistem e-commerce kita. Yang pertama, admin untuk pemeliharaan sistem. Yang kedua, customer untuk sisi pembeli. Yang ketiga, staff untuk sisi operasional. Semua user dibatasi aksesnya hanya dari localhost dengan password masing-masing. Selanjutnya, pemberian izin atau grant. Setelah user dibuat, mereka belum punya akses apa-apa, maka kita gunakan perintah grant. Yang pertama, untuk admin, kita berikan all privilege karena dia perlu mengelola seluruh database. Yang kedua, untuk customer, kita berikan izin yang sangat spesifik. Mereka bisa melihat produk atau select, tapi hanya bisa menambah data di tabel order dan payment atau insert. Mereka tidak boleh menghapus atau mengubah data. Dan yang terakhir, untuk staff, mereka diberikan izin update agar bisa memperbarui stok produk atau status pengiriman. Yang terakhir, kita jalankan flush privilege supaya semua aturan baru ini langsung aktif. Lalu selanjutnya ada evaluasi dan penghapusan, yaitu revoke, drop, show. Terakhir adalah manajemen saat terjadi perubahan. Pertama, jika staf berubah tugas, kita bisa gunakan revoke untuk menarik kembali izin spesifik tanpa menghapus akunnya. Yang kedua, jika user sudah tidak diperlukan, kita gunakan drop user untuk menghapus akun tersebut dari sistem. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan audit dengan show grants untuk mengecek ulang daftar izin yang dimiliki oleh user tertentu, seperti yang terlihat pada output admin tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara membuat storage prosedur transaksi pembelian pada database MariaDB untuk sistem e-commerce. Di sini saya menggunakan database dengan nama e-commerce DB sama seperti sebelumnya. Pertama, saya mengganti delimiter terlebih dahulu menggunakan perintah delimiter double dollar atau double variable. Tujuannya agar kita bisa menulis prosedur dengan banyak baris tanpa error karena tanda titik koma. Selanjutnya, yang membuat prosedur dengan nama transaksi pembelian. Prosedur ini memiliki 3 parameter input, yaitu PUser ID untuk ID user, PProduct ID untuk ID produk, PJumlah untuk jumlah barang yang dibeli. Kemudian masuk ke bagian begin. Di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel. Ada declare fee stock in, declare fee harga desimal 10,2, declare fee total desimal 10,2, declare fee order ID in. Variabel tersebut digunakan untuk menyimpan stok produk, harga produk, total pembayaran, dan ID order otomatis. Setelah itu, sistem mengambil data stok dan harga dari tabel produk. Sintaknya select stock harga into fee stock, fee harga, from produk, where ID sama dengan fee produk ID. Artinya database akan mencari produk berdasarkan ID produk yang diinputkan. Lalu dilakukan pengecekan stok menggunakan kondisi if. Sintaknya if fee stock jumlah then. Jika stok lebih kecil dari jumlah pembelian, maka sistem akan menampilkan pesan error, yaitu stok tidak mencukupi. Tetapi jika stok masih tersedia, maka sistem akan menjalankan transaksi. Pertama, menggunakan start transaction. Tujuannya agar semua proses transaksi berjalan aman dan konsisten. Selanjutnya, data pesanan dimasukkan ke tabel order. Sintaknya insert into order, user ID, total, status, values, user ID, kosong, pending. Kemudian ID order terakhir disimpan ke variabel fee order ID. Set fee order ID sama dengan last insert ID. Setelah itu sistem menghitung total harga pembelian. Set fee total sama dengan fee harga P jumlah. Lalu detail pembelian dimasukkan ke tabel order detail. Insert into order detail. Data yang disimpan berupa ID order, ID produk, jumlah barang, harga, dan subtotal.
Berikutnya, stok produk akan dikurangi sesuai jumlah pembelian. Update produk, set stok sama dengan stok P jumlah. Kemudian, total pembayaran pada tabel order diperbarui menggunakan nilai total yang sudah dihitung. Terakhir, transaksi disimpan permanen menggunakan commit. Jika semua proses berhasil, maka transaksi pembelian selesai dilakukan. Dan setelah seluruh kode selesai dibuat, delimiter dikembalikan seperti semula menggunakan delimiter titik koma. Jadi kesimpulannya, storage procedure ini digunakan untuk mengotomisasi proses transaksi pembelian pada sistem e-commerce, mulai dari pengecekan stok, pembuatan order, penyimpanan detail pembelian, pengurangan stok, hingga perhitungan total pembayaran secara otomatis. Di section kali ini, kita akan membedah isi dari sebuah database e-commerce langsung dari terminal MariaDB. Berdasarkan data yang kita punya, di sini terdapat ada 5 tabel utama yang beraksi di sini, yaitu tabel user, product, order, dan order detail dan payment. Di sini kita bisa lihat sintak select bintang from product. Artinya, sintak ini digunakan untuk menampilkan seluruh data, kolom dan baris yang ada di dalam tabel product. Tanda bintang ini berarti semua kolom. Hasilnya adalah menampilkan 3 baris data produk, yaitu laptop Asus, mouse Logitech, dan keyboard mechanical, beserta detail harga, stok deskripsi, dan waktu pembuatannya. Di sini sintak kedua ada DSC user. Sintak DSC, kependekan dari describe, digunakan untuk melihat struktur dari sebuah table. Perintah ini meminta untuk menampilkan struktur dari table user. Hasilnya, menampilkan informasi kolom apa saja yang ada di dalam table user, seperti ID, nama, email, password, alamat, create, beserta tipe data, yaitu integral, varchar, text, timestamp, batasan kosong atau disebut null, kunci utama atau disebut primary key, dan pengaturan bawaan lainnya seperti auto increment. Sintak selanjutnya adalah DSC product, mencoba melihat struktur table bernama product. Hasilnya menghasilkan pesan error 1146 table e-commerce DB product. Ini berarti table dengan nama produk tanpa S tidak ditemukan di dalam database. Yang selanjutnya DSC product. Penjelasannya memperbaiki kesalahan sebelumnya dengan mengetikkan nama table yang benar, yaitu meminta struktur dari table product. Hasilnya berhasil menampilkan struktur kolom dari table product, seperti ID, nama produk, harga, stok, deskripsi, create. Selanjutnya ada DSC order, meminta untuk menampilkan struktur dari table order. Hasilnya berhasil menampilkan struktur dari kolom order, yaitu seperti ID, user ID, tanggal, total, dan status. Terlihat kolom status menggunakan tipe data uname yang membatasi isi hanya pada pilihan yang ditentukan, seperti pending, dibayar, dan lain-lain. Selanjutnya ada DSC order detail, mencoba melihat struktur table bernama order detail. Hasilnya menghasilkan pesan error 1146 sama seperti sebelumnya. Ini terjadi karena salah pengetikan nama table atau tabel tidak ditemukan. Selanjutnya DSC order detail, memperbaiki salah ketik sebelumnya dengan meminta struktur dari table yang benar, yaitu order detail. Berhasil menampilkan struktur kolom dari order detail seperti ID, order ID, product ID, jumlah, harga, dan subtotal. Di sini DSC payment, artinya mencoba melihat struktur table bernama payment. Hasilnya menghasilkan pesan error 1146 karena table payment tanpa huruf S tidak ada di database. Selanjutnya di sini ada DSC payment juga, memperbaiki pengetikan dengan meminta struktur dari table payment. Berhasil menampilkan struktur kolom dari table payment seperti ID, order ID, metode jumlah, status tanggal, dan bayar. Selanjutnya dan yang terakhir adalah select bintang from user, meminta sistem untuk menampilkan seluruh isi data yang ada di dalam table user. Hasilnya menampilkan 2 baris data pengguna yang sudah terdaftar di sistem, yaitu atas nama Dewa Rama dan Andi, beserta detail email, password terlihat sebagai 123456, alamat dan waktu pembuatan akun. Trigger underscore check underscore stock. Trigger ini jalan sebelum insert ke order underscore detail. Fungsinya mengecek stok barang terlebih dahulu. Kalau stok lebih kecil dari jumlah yang dibeli, database bakal muncul error stok tidak cukup dan insert dibatalin. Jadi trigger ini buat mencegah orang beli barang melebihi stok. Selanjutnya, kurangi underscore stock. Trigger ini jalan setelah insert ke order underscore detail. Artinya setelah pesan berhasil masuk, stok produk otomatis dikurangi sesuai jumlah pembelian. Contohnya, stok awalnya 10, orang beli 3, berubah menjadi 7. Selanjutnya ada trigger underscore update underscore total. Trigger ini juga jalan setelah insert ke order underscore detail. Artinya setiap ada item baru ditambahkan ke pesanan, total harga di tabel order otomatis ditambah sesuai subtotal barang tersebut.
Contohnya total awal 100.000, subtotal barang baru 25.000, jadi total akhirnya 125.000. Alur kerja query dalam sistem e-commerce. Berikut adalah gambaran alur lengkap bagaimana berbagai jenis query SQL bekerja bersama-sama dalam satu siklus transaksi pembelian di sistem e-commerce. Setiap tahap melibatkan komponen SQL yang berbeda dan saling terintegritas. Yang pertama, pembelian. User mulai checkout atau beli barang di aplikasi atau website. Selanjutnya, select stock. Database mengecek stok barang dulu pakai query select. Tujuannya buat memastikan barang masih tersedia atau tidak. Selanjutnya ada insert pesanan. Kalau stok cukup, data pesanan disimpan ke tabel pesanan pakai insert. Yang keempat, trigger kurangin stok. Setelah pesanan masuk, trigger otomatis jalan buat mengurangi stok barang lagi tanpa harus diketik manual. Jadi misalnya stoknya 10, dibeli 2, otomatis berubah menjadi 8. Selanjutnya fungsi total. Fungsi yang dipakai buat menghitung total harga belanja otomatis. Semua komponen SQL kayak DDL, DML, trigger, function, stored produce kerja barengan. Kalau ada masalah di tengah proses, misalnya stok ternyata kurang, sistem bisa rollback alias batalin semua proses supaya data kita tetap aman dan konsisten. Lalu kesimpulannya, implementasi SQL yang komprehensif dalam sistem e-commerce bukan sekedar menjalankan perintah select atau insert biasa. Pengguna fitur-fitur lanjutan seperti TCL, DCL, PL, atau SQL, sort procedure, function, dan trigger menjadikan sistem database lebih tangguh, aman, dan efisien. Lalu, keamanan dan kontrol. Di sini DCL memastikan hak akses dikelola dengan ketat. Setiap pengguna hanya dapat mengakses data sesuai perannya. Dan ada otomatisasi penuh, trigger menjalankan aksi otomatis tanpa intervensi manual, memastikan konsistensi data real-time di setiap transaksi. Lalu integratis transaksi, di sini TCL dengan commit dan rollback memastikan data selalu dalam kondisi valid all or nothing dalam setiap operasi. Dan efisiensi kode, sort procedure, dan function kemungkinan penggunaan ulang logika bisnis, mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan performa sistem. Nah, SQL bukan hanya alat mengambil data, tetapi ia adalah fondasi arsitektur sistem informasi yang handal, aman, dan scalable untuk kebutuhan e-commerce modern.